Hampir di setiap razia tempat kos dalam rangka penegakan Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, petugas Satpol PP Pati selalu menemukan pasangan tidak resmi alias pasangan zina tengah ngamar di kamar kos. Ironis, di balik kebijakan Pemkab Pati untuk menutup lokalisasi, justru kamar-kamar pribadi yang disewa dengan sejumlah money disalahgunakan untuk tempat berasik ria tanpa mengindahkan norma-norma yang ada. Hal ini meresahkan warga yang berujung banyaknya aduan ke Satpol PP Pati agar rajin dilakukan razia di tempat kos-kosan tersebut. Inilah kilas balik fakta kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Pada Selasa 18 Januari 2022, 3 pasangan bukan suami istri terpaksa digelandang ke markas Satpol PP Kabupaten Pati saat razia kos-kosan di Pati Kota. Dalam razia itu 7 remaja diamankan, sementara 1 remaja perempuan berhasil melarikan diri saat digerebek, yang mana rata-rata usia mereka baru menginjak 18 tahun. Pada Kamis 24 Maret 2022, Satpol PP Pati kembali melakukan operasi penertiban rumah kos dan salon di wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah tempat yang terindikasi dijadikan tempat mesum. Dari operasi tersebut, petugas mendapati 4 pasangan di luar nikah dan 3 penghuni kos tanpa identitas. Pada Jumat 2 September 2022, Satpol PP bersama tim gabungan merazia belakang Pengadilan Negeri Pati. Dalam giat tersebut, razia berhasil menjaring 11 pasangan, terdiri dari 10 pasangan bukan suami istri, 1 pasangan nikah siri, ada yang sedang hamil, serta ada yang sudah punya anak 5 bulan, bahkan ada 1 pasangan LGBT. Dan pada Rabu 7 September 2022 lalu, Satpol PP Pati kembali melakukan razia yang kali ini menyasar di wilayah Kecamatan Juwana. Dalam razia ini, terjaring 2 pasangan yang tengah berduaan, padahal bukan suami istri. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, 1 pasangan masih di bawah umur dan 1 pasangan lagi mengaku telah menikah siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersama kami bedah opini di Lingkar TV. Kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan merupakan sebuah fenomena yang saat ini banyak kita temui di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, di sini saya sudah mendatangkan narasumber. Beliau merupakan Kepala Satpol PP Pati. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai staf Bapeda, staf bagian ketertiban Satpol PP Pati, Mantri Polisi Pamong Praja di Kecamatan Wedari Jaksa, Kasih Pemerintahan Kecamatan Wedari Jaksa, Sekretaris Kecamatan Duku Seti, Sekretaris Kecamatan Batangan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Camat Pati Kota, Kepala DPM TPSP Kabupaten Pati, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Satpol PP Pati sejak Juni 2021. Baiklah, apa kabar Pak Sugiono? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Oke Pak, baiklah, sebelum kita mulai, mungkin jenengan bisa memaparkan terlebih dahulu nih tupoksi dari Satpol PP Kabupaten Pati. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Lingkar TV atas launching TV-nya. Yang mudah-mudahan ke depan bisa baik, bisa sukses dan luar biasa, bisa membantu pembelajaran, bisa membantu edukasi di Kabupaten Pati lewat TV digital. Pada kesempatan ini kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nailin RA. Saya baru pertama kali ini wajahnya tahu, tetapi sebenarnya bisa sering komunikasi ya. Dan alhamdulillah pada ini bisa bertemu. Tadi disampaikan terkait dengan pengalaman kami tadi itu, bahwa kami sejak 10 Juni 2021 kami mendapat amanah sebagai Satpol PP Kabupaten Pati, sebagai Satpol PP Kabupaten Pati. Dan setelah kami di sana, kami pelajari bahwa tugas pokok fungsi Satpol PP Kabupaten Pati adalah ada 4 kebetulan di Pati. Yang pertama adalah penegakan perda, di penegakan produk hukum daerah. Ini harus kita selesaikan, kita tegakkan. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan TV Mas. Ini terkait dengan gangguan-gangguan yang bisa membantu ketentraman ketertiban, ini tugas kami. Kemudian adalah perlindungan masyarakat, Linmas. Ini kita juga banyak
teman-teman kita yang di Linmas atau dulu Hansip itu juga kita bina di sana. Kita ada sekitar 8 ribuan yang di wilayah. Kemudian ada tambahan satu lah terkait dengan pemadam kebakaran. Itu juga wilayah kami. Jadi cukup luas. Ya. Demikian ya Pak ya. Oke Pak. Kembali ke tema kami yaitu kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan nih Pak. Belakangan ini Satpol PP itu tergolong sering melakukan razia di kamar-kamar kos-kosan, dan beberapa waktu yang lalu sempat viral Satpol PP melakukan razia dan menemukan belasan pasangan tidak resmi. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih belakangan ini sering sekali kamar kos-kosan ini dirazia? Tentunya kos-kosan ini kan ada dua ya kategori yang dibagi untuk sesuai dengan fungsinya ya. Tempat kos anak sekolah, kos dan sebagainya gitu. Cuma kadang yang kedua ini adalah yang disalahgunakan. Ada tempat kos yang khusus untuk apa namanya itu menyediakan lah tempat itu dalam waktu yang negatif, cepat, singkat, dan dinikmati selama-lamanya itu kan. Kalau dalam program itu kan dalam tempo yang singkat-singkat, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada tarif misalnya 1 jam 50.000, kemudian nanti 2 jam 80.000 dan seterusnya. Oh, di jam-jaman seperti itu. Iya, jam-jaman seperti itu. Ini yang kami kami temui di lapangan. Kemudian kenapa kita melaksanakan razia itu? Ini adalah bagian dari tertib sosial. Ini sebagaimana Perda 718 poin terakhir itu kan ada, kita punya tertib sosial. Bagaimana misalnya ada aduan masyarakat, kemudian kita ada aduan di media sosial, ada tempat-tempat kos yang sekiranya menyimpang. Ini harus kita tindak lanjuti untuk aduan itu. Ada jadwal khusus ini Pak, mungkin dari Satpol PP ini mau razia kamar kos-kosan seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana gitu? Sebenarnya ini kan tugas kami ya, jadi sudah terprogram itu. Bagaimana kegiatan kami 1 bulan, 2 bulan, dari bulan pertama, bulan ketiga, semesteran dan seterusnya. Ini sebelum kami sebelum pandemi ya, ini kita laksanakan ya satu karena cukup anggaran ya. Ini kita 1 minggu itu bisa 4 atau 4 kali ya misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa tenang itu yang di kos-kosan itu. Semua untuk ketertiban masyarakat. Setelah adanya refokusing anggaran ini, ya karena kita ini kan melibatkan dinas terkait ya. Betul. Ya kita harus ada TNI, ada Polri, ada CPM mungkin, ada Brimob. Ini kita libatkan satu tim lah. Ya, Pak, bukan karena apa enggak? Bukan karena kami tidak perindak, tapi ini kan sebagai wujud guyub. Iya. Guyub ini juga tugas kita bersama, guyub bersama-sama untuk menjaga ketentraman dan ketentraman masyarakat. Ini kan sebagian dari pelayanan kami kepada masyarakat. Semakin banyak yang terlibat dalam razia, otomatis ada kemungkinan atau potensi bocornya juga jadi lebih gede ini Pak. Nah gimana? Kalau dari Satpol PP sendiri pernah nggak ketika melakukan razianya bocor duluan? Tentunya ini kan kita ada tim ya. Betul. Tim yang baik, tim yang solid. Bahwa pertama kan kita ada SOP dulu. Kita apa namanya itu? Kita apelkan dulu. Apel bahwa nanti kita akan melaksanakan kegiatan. Dan tentunya mereka tidak tahu. Gitu. Intinya kita penegakan perda. Kemana, di mana, mereka nggak tahu. Oh, begitu, baiklah. Yang tahu adalah dari kami, kemudian dari bidang yang membidangi. Kemudian sebelumnya, ini kita sudah deteksi dini dulu. Kita informan dulu, informan dari kita sendiri. Karena ngecek, oh ini lokasinya. Ini ada aduan masyarakat, ini ada lokasinya. Kita cek, bahwa bagaimana ternyata aman, udah kita hari ini kita tentukan. Oke. Ada pemikiran di masyarakat kalau yang sering dirazia itu adalah di pusat kota. Benarkah seperti itu, Pak? Sebenarnya sih enggak. Cuman kan kita lihat bahwa kalau pusat kota ini kan pusat ekonomi, pusat pemerintahan, pusat kegiatan sosial gitu. Iya, betul. Ini kan banyak berkumpulnya masyarakat di sana. Dan juga banyak kos di sana. Iya. Kalau kami misalnya di daerah Pucakwangi misalnya, desa, ada nggak tempat? Tidak mungkin ada tempat kajian. Oke. Iya lah. Ada nggak misalnya tempat yang pelosok, yang sana itu kan saya yakin nggak jarang lah menyediakan tempat. Kecuali kalau misalnya ada kegiatan pabrik besar, ada apa namanya itu yang lainnya, mungkin di sana
pasti ada tempat-tempat kos. Cuman kan kalau saat ini kan tempat kos ini kan rata-rata di pusat-pusat perkotaan yang besar, di mana itu di daerah Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Wedari Saksa, Kecamatan Juwana, ini kan juga cukup Teranggen, ini kan cukup roda ekonominya cukup besar, sehingga kemungkinan besar juga banyak tempat-tempat kos. Nah di sana kan bisa di sini juga banyak penyimpangan ya. Oke. Jadi kalau ada yang nakal nih, masyarakat nakal misalnya berpikir, kalau di kota sekarang sering dirazia, udahlah kita bikin kos-kosan semacam itu, kos-kosan sarang kemaksiatan di daerah pinggiran itu. Ada nggak kemungkinan juga bakal disatroni sama petugas Satpol PP? Insya Allah bisa. Tetap ada. Karena ya? gini, karena ini kan kita ini kan juga keterbukaan publik. Iya. Pengawasan masyarakat juga tinggi. Masyarakat sana juga inginnya aman, masyarakat yang sana itu juga inginnya nama baik lingkungan juga baik gitu, jangan sampai dikotori hal yang tidak baik gitu. Akhirnya mereka juga menginformasikan kepada kami, mengadu di tempat sosial, ini bagaimana ini Pak. Nah, baru kita adakan deteksi dini, kita laksanakan persiapan untuk memberikan penertiban tersebut. Ya. Kalau boleh tahu nih, sepanjang jenengan menjabat sebagai Kepala Satpol PP ini, pelanggaran-pelanggaran apa yang ditemukan ketika melakukan razia di kamar kos-kosan ini? Jadi kita razia kos ini tujuannya adalah untuk penertiban agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tempat kos ya bukan untuk kos, bukan untuk tempat maksiat. Pada saat kita merazia sana itu, kita tanya dulu izin usahanya bagaimana, kemudian ada berapa kamar. Setelah kita ketahui, kita cek, kita mau izin dulu, izin berapa miliknya, kita bisa ngecek per kamar. Kita tanya identitasnya bagaimana. Ini salah satu bagian dari untuk penertiban identitas. Jangan sampai nanti ada teroris, ada yang lain yang tentunya nanti yang juga akan membawa nama jelek Pati gitu. Tanya dulu tempat kos. Oh ini bapaknya. Oh ini tempat kos. Tinggal di mana? Gitu. Ternyata di sana diketahui bahwa ini ada pasangan non suami istri. Nah, berarti kan tidak benar. Betul. Ya. Apa ini kerjanya di mana? Saya swasta. Saya misalnya saya pemandu lagu. Saya sehingga kelihatan. Kan bukan suami istri. Kenapa tinggal di sini? Jadi emang lebih banyak pelanggaran yang ditemukan ketika razia kos-kosan itu adalah pasangan tidak resmi. Ya, tidak resmi. Kadang juga ada yang membawa surat nikah. Ada yang membawa surat nikah. Maksudnya gini, surat nikah itu surat keterangan nikah siri. Oh. Itu juga ada di laminating, dibagus begitu. Ada yang tanda tangan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mengetahui tokoh masyarakat, mengetahui ustadz, dan juga RT setempat, cap stempel. Itu ada juga. Utama adalah dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, banyak dari luar Pati yang. Dari luar Pati ya, Pak ya, kebanyakan mereka yang datang. Ya. Cuma kan ini kan itu temuan baru lah. Ininya bahwa modus seperti itu, ya, modus modusnya. nikah Jadi siri yang kita kan itu harus resmi ya. Iya, betul. Resmi dari KUA ya, Pak ya. Resmi dari KUA, dari negara. Karena kita ini adalah bagian dari administrasi negara. Oke, menarik sekali kan masyarakat. Gimana kita bakalan untuk mengetahui lagi lebih dalam mengenai kos-kosan sebagai sarana kemaksiatan ini bersama Kepala Satpol PP Bapak Giono. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Amanda Soraya. Inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Hampir di setiap razia tempat kos dalam rangka penegakan Perda Pati nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, petugas Satpol PP Pati selalu menemukan pasangan tidak resmi alias pasangan zina tengah ngamar di kamar kos. Ironis, di balik kebijakan Pemkab Pati untuk menutup lokalisasi, justru kamar-kamar pribadi yang disewa dengan sejumlah money disalahgunakan untuk tempat berasik ria tanpa mengindahkan norma-norma yang ada. Hal ini meresahkan warga yang berujung banyaknya aduan ke Satpol PP Pati agar rajin dilakukan razia di tempat kos-kosan tersebut. Inilah kilas balik fakta kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Pada Selasa 18 Januari 2022, 3 pasangan bukan suami istri terpaksa digelandang ke markas Satpol PP Kabupaten Pati saat razia kos-kosan di Pati Kota. Dalam razia itu 7 remaja diamankan, sementara 1 remaja perempuan berhasil melarikan diri saat digerebek, yang mana rata-rata usia mereka baru menginjak 18 tahun. Pada Kamis 24 Maret 2022, Satpol PP Pati kembali melakukan operasi penertiban rumah kos dan salon di wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah tempat yang terindikasi dijadikan tempat mesum. Dari operasi tersebut, petugas mendapati 4 pasangan di luar nikah dan 3 penghuni kos tanpa identitas. Pada Jumat 2 September 2022, Satpol PP bersama tim gabungan merazia belakang Pengadilan Negeri Pati. Dalam giat tersebut, razia berhasil menjaring 11 pasangan, terdiri dari 10 pasangan bukan suami istri, 1 pasangan nikah siri, ada yang sedang hamil, serta ada yang sudah punya anak 5 bulan, bahkan ada 1 pasangan LGBT. Dan pada Rabu 7 September 2022 lalu, Satpol PP Pati kembali melakukan razia yang kali ini menyasar di wilayah Kecamatan Juwana. Dalam razia ini, terjaring 2 pasangan yang tengah berduaan, padahal bukan suami istri. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, 1 pasangan masih di bawah umur dan 1 pasangan lagi mengaku telah menikah siri. Kembali lagi bersama saya Nailin RA dalam Bedah Opini Lingkar TV. Di samping saya masih bersama dengan Bapak Giono ya, atau Bapak Sugiono. Beliau merupakan Kepala Satpol PP Pati. Dan kita akan bahas mengenai tema kita pada pagi hari ini adalah kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Oke Pak, yang menarik
dan sempat viral di berbagai media sosial ini Pak, nggak cuma di media sosial aja ya, kayaknya di media-media cetak, media televisi itu juga ramai mengenai hasil temuan dari razia kos-kosan ini. Ada pasangan sesama jenis ini Pak. Mungkin bisa jenengan jelaskan ke kami atau ke masyarakat gimana seorang Satpol PP ketika dia menangkap atau merazia kamar kos-kosan ini, dia bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah pasangan sesama jenis. Karena yang kita tahu kalau untuk menghemat pengeluaran itu biasanya orang yang kos-kosan itu sharing kamar kos dengan temannya atau dengan sahabatnya. Nah, ini gimana Pak sampai bisa ada keluar opini ke masyarakat bahwa itu adalah pasangan sesama jenis? Ya, terima kasih. Ini yang pernah kami di lapangan. Kebetulan kan ini setiap razia ini saya berusaha untuk ikut. Iya. Jadi keterlibatan pimpinan juga harus ikut. Kabid, Kasih, dan kami juga harus ikut di lapangan sehingga ingin tahu bagaimana di lapangan yang sesungguhnya. Kemudian suatu hari saat itu kita razia ke tempat kos. Dari sekian pasang yang terjaring ini kan kita amankan. Kemudian ada satu kamar yang waktu itu kami cek. Ternyata ada 2 pasangan. Sama-sama putri ya waktu itu ya. Iya. Sama-sama putri. Perempuan. Sama-sama perempuan. Yang satunya cantik, ini juga cantik kita. Sama-sama cantik. Cuman agak ganteng sedikit. Agak tomboy mungkin. Agak tomboy begitu. Setelah kita cek, kita kan juga kita cek identitasnya. Ternyata yang satu ini laki-laki. Kita lihat ternyata dia udah operasi. Jadi ini kan udah operasi perangkat body ya. Perangkat body dan dalamnya ini. Dalamnya ini. Kebetulan satunya warga Pati, satunya adalah juga warga luar Pati. Jadi setelah kita cek ini ternyata wah ini berarti bisa jadi identifikasi ini adalah pasangan sesama jenis, sehingga satu berperan sebagai laki-laki, satu berperan sebagai perempuan. Ini kita amankan dan kita bawa ke Satpol PP untuk melakukan pembinaan. Selain itu ada yang lain nggak? Misalnya alat-alat sesuatu yang mengindikasi ke sana atau kayak gimana gitu? Sementara belum. Hanya pada saat itu kan pakaiannya seksi, pakaiannya feminim, yang mengindikasikan bahwa dia itu perempuan gitu. Tapi padahal dia laki-laki yang bisa dioperasi gitu. Identitasnya laki-laki tapi identitasnya juga laki-laki. Tapi fisiknya cantik. Fisiknya cantik, dia semampai gitu. Saya aja hampir tergoda gitu. Hampir untung nggak belum tergoda ya Pak ya. Oke nih, kalau misalnya dari hasil yang dijaring ini, khususnya mereka yang anak-anak di bawah umur, apa yang akan dilakukan setelah dijaring? Kemudian apa yang akan dilakukan gitu loh? Kepada mereka ini? Yang jelas yang anak di bawah umur ini kita bawa ke Satuan Polisi Pemulasaran di aula kami, di mako kami. Ini kita sudah mengundang dinas sosial untuk mendampingi. Kita berikan pembinaan. Kebetulan ini anak-anak SMP. Kebetulan waktu itu 8 pasang itu anak SMP semua. Enggak ada anak SMA. Ini kan masih kecil di bawah umur. Ya masih masa-masa puber lah. Tapi mereka sudah berani untuk berduaan di tempat kos yang di sana tarifnya murah dalam waktu 1 jam 50.000. Mereka jadi kosnya itu jam-jaman ya yang anak-anak? Jam-jaman, jadi kosnya jam-jaman. Dia tidak kos yang kayak kos anak sekolah kayak gitu? Enggak, bukan. Dia hanya tempat di sana itu di kami cek di kamar itu ya tidak ada lemari, ya hanya khusus untuk tempat tidur aja. Oh, begitu. Tempat tidur, ada kamar mandi di dalam. Ya udah selesai. Karena kita temukan alat kontrasepsi di sana. Nah, ini kan kita miris sekali. Kita turut prihatin adanya kejadian semacam ini. Kemudian kita bina, kita arahkan untuk yang lebih baik karena masa depan masih panjang. Iya. Tidak hanya saat ini, kita masih panjang masa depan. Bagaimana nanti kematangan dalam rumah tangga, bagaimana nanti untuk menjalani kehidupan yang akan datang, ini kan perlu pemahaman yang jelas. Itu kalau anak-anak Pak? Anak-anak, kemudian anak-anak kita berikan pembinaan.
Kemudian kita panggil orang tuanya datang. Ternyata apa? Histeris nih. Gak Ya tahu Allah, orang anakku tuanya seperti ya, menangisnya. Nah, itulah akibat dari kurang pengawasannya orang tua, kemudian kurang pembinaannya, kedekatannya kepada orang tua minim. anak-anak misalnya, itu kan juga orang ini ya, yang belum mendapatkan perhatian kita semuanya. Yang jelas kami pribadi ini turut prihatin lah dengan banyaknya kejadian itu. Mungkin ini efek dari mudahnya informasi yang diterima, kemudian sering melihat hal-hal yang tidak baik, film-film atau di media sosial, di HP ini kan mudah didapatkan. Kemudian hal-hal yang lain yang tentunya ini bisa mengakibatkan pergaulan bebas, ini kan yang perlu kita waspadai itu. Ini kalau misalnya itu adalah pasangan yang kalau itu anak di bawah umur, mudah ya mungkin memanggil orang tuanya. Tapi gimana kalau ini pasangan di atas umur atau pasangan dewasa yang bukan dari asli Kabupaten Pati? Apabila kita menemukan pasangan yang dewasa, ini adalah kita lakukan pembinaan di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pati. Kita bina, kita deketi agar tidak mengulangi. Karena ini adalah perbuatan. Kalau misalnya nggak mengulangi, jangan di sini. Ini adalah wilayah Pati harus tertib kan gitu. Kemudian dengan syarat apabila nanti di kemudian hari kok kena resa lagi, silakan kami kirim ke rehabilitasi panti sosial. Mereka juga akan takut. Nggak mau dia mati, nggak malu. Dan ini adalah tentunya kalau nanti ke depan nanti akan kita bersama dengan KUA lah. Untuk itu nanti dia segera dinikahkan. Karena dulu pernah ada yang ya coba Pak, kami panggil KUA Pak, biar kami segera dinikahkan. Gimana itu kalau misalnya udah punya pasangan resmi di rumah dan pasangan itu hanya pasangan kumpul kebo misalnya? Itu kendalanya. Iya. Karena pernah kami tanya, bagaimana kami masih punya keluarga, tapi belum selesai, masih dalam proses. Nah, gitu. Yang jadi kendala. Jadi kendalanya di sana ya Pak ya. Tapi prinsip tugas kami adalah untuk pembinaan. Kita hanya pembinaan. Nanti untuk dilanjut ke berikutnya adalah nanti biar mereka sendiri yang berpikir. Ada keinginan untuk menggait dinas-dinas lain untuk bekerja sama gitu Pak. Oke, jadi kembali lagi nih Satpol PP itu kan melakukan razia kamar kos-kosan itu kan berdasarkan dengan perda ya Pak. Kalau dalam perdanya sendiri, apakah sanksi yang harus diberikan kepada mereka yang bisa bikin mereka jera itu ada nggak Pak? Perda yang khusus untuk mengatur kamar kos-kosan itu tadi? Jadi gini, kita ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Untuk tempat kos yang masuk usaha kepariwisataan itu adalah minimal 10 kamar. Di sana sudah ada ketentuannya. Satu, pemilik kos tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, pemilik kos ini harus mentaati segala peraturan yang berlaku, baik itu di lingkungan masyarakat maupun dengan peraturan perundang-undangan, membayar pajak atau membayar lain-lainnya yang tentunya adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Efektif kan? Kalau nanti misalnya ditemukan, nah ini kan tugas kami untuk menegakkan. Iya betul. Kalau nanti ditemukan pemilik kos ini kok melanggar, nanti diberikan teguran administratif. Kami yang memberikan teguran dulu. Iya. Ditemukan ini. Dari Satpol PP mereka teguran. Kami kan menemukan. Nanti kami informasikan kepada Dinas Dinporapal untuk memberikan teguran administratif. Bisa teguran peringatan, nanti kemudian peringatan pertama, kedua, sampai dengan pencabutan izin sementara. Ini berarti kalau yang pencabutan izin berarti ini kamar-kamar kos yang sudah diurus secara izinnya, kan banyak juga kamar kos yang ilegal yang belum ada izinnya. Ya, tentunya begitu. Karena apa namanya itu? Kita kan ada yang namanya tanda daftar usaha kepariwisataan TDUP ya, itu yang harus kita dicukupi untuk sana. Oke Pak, jadi dalam penegakan perdanya ini sendiri Pak, ada menemukan kendala-kendala di lapangan atau tidak Pak? Tentunya sesempurna apapun kegiatan pasti ada kendalanya. Di antaranya adalah kita mungkin kekurangan personil, kemudian kekurangan sarana prasarana, dan mungkin salah satunya adalah terkait dengan kebocoran informasi. Oke. Terus sarana prasarana adalah misalnya anggota itu juga sarana prasarana kami yang kurang.
itu armadanya ya, Pak? Armada, misalnya kami begitu perkiraan kami kan kami bisa menangkap 10 orang lah. Iya. Ternyata ada 10 pasang atau 11 pasang ya, terakhir gitu 11 pasang. Iya, akhirnya kita masukkan lah ke Ditetel aja itu di dalam. Nah, kemudian kendala begitu adalah terkait dengan kebocoran informasi. Tapi ini ada kecil lah, kemungkinan besar kecil. Walaupun kadang ada pada saat kita kesana sasaran ternyata udah kosong. Kendala kami ini untuk informasi ini adalah begitu kami di tempat kos ini kita razia, tapi yang lainnya udah menyebar. Informasi yang lainnya. Sudah menyebar. Jadi yang ketangkap cuma di satu lokasi Ya, itu tadi. Sana udah nggak tahu di jaringan. Mungkin kan kadang tempat kos ini kan rata-rata kita ini di Pantura ya. Iya. Ini rata-rata banyak orang luar. Ada Bandung, Sukabumi. Yang tentunya adalah mungkin ya di hiburan malam itu. Itu banyak ya, sekali. tempat kos di sana. Kemudian kenapa kita laksanakan kendalanya adalah kita waktu ya. Waktu kita laksanakan pada pagi hari. Sekitar jam 9. Kenapa jam 9? Kenapa? Itu kalau malam itu mereka kan bekerja, mereka. Oh, kerjanya malam. Ya malam. Kemudian kembali membawa pasangan. Nah, jam 9 baru bangun. Dia baru bangun ya, kita bangun kan ya. Oh, begitu. Itulah Jadi trik-triknya gitu. Kalau kita malam mungkin jarang ketemu ya karena dia keluar untuk bekerja. Oke, menarik sekali ya masyarakat. Pasti pengen tahu lebih dalam mengenai kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Jangan kemana-mana, bedah opini bersama Lingkar TV akan kembali setelah jeda yang satu ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Hampir di setiap razia tempat kos dalam rangka penegakan Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Petugas Satpol PP Pati selalu menemukan pasangan tidak resmi alias pasangan zina tengah ngamar di kamar kos. Ironis, di balik kebijakan Pemkab Pati untuk menutup lokalisasi, justru kamar-kamar pribadi yang disewa dengan sejumlah money disalahgunakan untuk tempat berasik ria tanpa mengindahkan norma-norma yang ada. Hal ini meresahkan warga yang berujung banyaknya aduan ke Satpol PP Pati agar rajin dilakukan razia di tempat kos-kosan tersebut. Inilah kilas balik fakta, kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Pada Selasa 18 Januari 2022, 3 pasangan bukan suami istri terpaksa digelandang ke markas Satpol PP Kabupaten Pati saat razia kos-kosan di Pati Kota. Dalam razia itu 7 remaja diamankan, sementara 1 remaja perempuan berhasil melarikan diri saat digrebek, yang mana rata-rata usia mereka baru menginjak 18 tahun. Pada Kamis 24 Maret 2022, Satpol PP Pati kembali melakukan operasi penertiban rumah kos dan salon di wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah tempat yang terindikasi dijadikan tempat mesum. Dari operasi tersebut, petugas mendapati 4 pasangan di luar nikah dan 3 penghuni kos tanpa identitas. Pada Jumat 2 September 2022, Satpol PP bersama tim gabungan merazia belakang Pengadilan Negeri Pati. Dalam giat tersebut, razia berhasil menjaring 11 pasangan, terdiri dari 10 pasangan bukan suami istri, 1 pasangan nikah siri, ada yang sedang hamil, serta ada yang sudah punya anak 5 bulan, bahkan ada 1 pasangan LGBT. Dan pada Rabu 7 September 2022 lalu, Satpol PP Pati kembali melakukan razia yang kali ini menyasar di wilayah Kecamatan Juwana. Dalam razia ini, terjaring 2 pasangan yang tengah berduaan, padahal bukan suami istri. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, 1 pasangan masih di bawah umur dan 1 pasangan lagi mengaku telah menikah siri. Kembali lagi bersama kami Bedah Opini bersama Lingkar TV. Di samping saya masih ada Bapak Giono. Kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai kos-kosan sebagai sarang kemaksiatan. Jadi kalau menurut Anda sendiri nih Pak, sebagai selaku penegak perda, selaku kepala Satpol PP Pati, banyaknya kamar kos-kosan yang menyaru jadi tempat maksiatan ini seperti apa Pak? Kenapa ada fenomena semacam ini di Kabupaten Pati? Ya, yang pertama, ya ini kan ada kemudahan perizinan berusaha. Iya, betul. Sehingga masyarakat bagaimana bisa berlomba-lomba untuk berusaha mana yang lebih cepat, yang bisa mendatangkan tempat usaha. Bagi yang punya modal mungkin dia lebih gampang kita mendirikan tempat usaha untuk kos-kosan. Ya. Dia hanya menyediakan tempat, nanti juga roda ekonomi jalan, kos-kosan jalan, mudah untuk mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, cuma fenomena terkait dengan penyalahgunaan ini yang perlu kita tegakkan, yang kita garis bawahi bersama. Ya, harus kita sadari bersama itu. Dan ini merupakan suatu penyimpangan yang untuk merasakan dan memperhatikan masyarakat Kabupaten Pati. Lebih-lebih kita ini kan dulu ini kan terkenal kota prostitusi. Kota prostitusi yang terkenal lorong indah. Begitu pemirsa, begitu masyarakat membuka Pati, pasti ada kata lorong indah. Itulah tempat prostitusi terbesar di Pantura, di Pantura. Di Jawa Tengah mungkin. Bisa juga di Jawa Tengah ya. Iya, terbesar di Jawa Tengah. Apalagi kita nih tempat-tempat jalur Pantura yang strategis dilalui oleh masyarakat manapun yang untuk bisa bersinggah di Pati. Kemudian dengan adanya tempat prostitusi yang sudah dibongkar ini, kemungkinan besar juga bisa menyebar kemana-mana. Ada yang ke Jepara, ada yang ke Blora, ada yang ke Rembang, ada yang ke Gerobokan. Bahkan juga ada yang di Pati sendiri. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian terkait dengan tempat kos-kos ini kan sekarang kan marak berdiri. Karena cukup strategis nih untuk terkait dengan penghasilan bagi pemilik usahanya. Oke, begitu. Itu menurut Anda sendiri apakah ada korelasinya dengan penutupan lokalisasi itu dengan meningkatnya kamar kos-kosan yang dijadikan sebagai sarang kemaksiatan ini, Pak? Bisa jadi. Cuman ini kan juga banyak
kita juga turut prihatin ya dengan banyaknya tempat-tempat karaoke di Pati yang ilegal. Masih banyak ya sampai sekarang masih banyak. Kita ini ada sekitar 50 tempat karaoke yang ada di kota. Di dalam kota, di Margorejo, Pati dan Juwana, Satuan Gabus ini cukup besar. Kemudian ada dari karaoke itu ada 7 izin yang resmi. Yang lainnya adalah ilegal. Yang lainnya ilegal. Ilegal semua. Nah, ini kan mereka kan juga tidak sekalian ditertibkan itu, mereka Pak. itu kan juga ada pemandu lagu ya. Iya. Dan pemandu lagu ini ada dari luar daerah. Ada dari Pati, ada dari Grobogan, ada dari Kudus, ada dari Surabaya, ada dari Bandung. Nah, ini mereka ini kadang yang kos-kos di tempat-tempat itu. Tempat yang strategis secara kos. Kadang ini yang disalahgunakan. Satu sisi juga adanya yang terutama adalah tempat kos di mana itu adalah short time. Yang ini bisa yang mengakibatkan juga kemudahan dari anak-anak untuk yang di bawah umur itu bisa untuk menginap dengan pacar dan lain sebagainya. Itu yang itu persoalan. Oke, untuk memudahkan ke masyarakatnya sendiri untuk bisa kenal atau mengetahui ini tuh emang kamar kos-kosan yang semacam itu atau benar-benar kamar kos-kosan yang baik itu seperti apa, Pak? Mungkin ada yang bisa di-spill gitu ke pemirsa Lingkar TV, jadi biar bisa tahu ini kos-kosan ini tuh adalah yang menyediakan short time atau gimana itu tadi. Terima kasih. Apabila kami merazia dan itu ditemukan adalah tempat-tempat yang untuk tempat kos yang untuk kemaksiatan, ini adalah kita berikan teguran, kita pasang bahwa tempat ini adalah tidak boleh operasional. Oke. Karena tidak memiliki TDUP. Iya. Dari situlah nanti masyarakat akan mengenal. Mereka mengurus, tentunya kan ada pembinaan yang terkait. Betul. Ini tempat kosnya harus sesuai dengan peruntukannya, jangan disalahgunakan. Termasuk juga pemilik kosnya juga harus selektif di dalam menerima tamu. Betul. Kalau perlu yang tidak jelas itu ini jangan diterima. Tapi kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau misalnya dia butuh ekonomi ya mungkin moga lah. Nah, itu ya. Jadi itu kan kita ingatkan. Juga harus ada peran aktif dari masyarakat ini ya, Pak ya. Satu peran dari penyewa sendiri, kemudian juga kontrol sosial dari masyarakat, dari kepala desa bagaimana pembinaannya, dari Pak RT bagaimana pembinaannya. Karena bagian juga itu adalah dengan lalu lalangnya mereka, sering maksudnya orang asing misalnya. Iya, betul. Ini tentunya kan juga mengganggu lingkungan. Makanya peran dari RT, RW, kemudian tokoh masyarakat ini sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman, kondusif. Karena ini bagaimana juga untuk memperhatikan anak-anak masa depan kita. Oke, baiklah, Pak. Sama terpengaruh gitu. Oke, menarik sekali bukan pemirsa Lingkar TV. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, menurut Anda, solusi apa sih yang harus diambil untuk menekan angka penemuan-penemuan pelanggaran di dalam kamar kos-kosan itu? Menurut kami adalah langkah yang berikutnya adalah yang pertama, ini perlu adanya pembinaan tempat-tempat usaha. Peran dinas terkait harus jelas. Tempat pembinaan dulu misalnya dikumpulkan dulu misalnya. Ini tempat-tempat usaha kan ada tempat paguyuban, dibina dulu dinas sosial. Kemudian yang kedua, selanjutnya dalam perizinannya harus ditekankan bahwa saudara ini adalah tempat kos, harus sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, ini adalah peran pengawasan dari tokoh masyarakat RT, RW, kepala desa. Ini juga harus seling. Jangan sampai masuk bekerja sama yang tujuan menciptakan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat, sekaligus mempengaruhi generasi penerus bangsa yang tentunya harapan bangsa ini harus memiliki jiwa yang baik, tidak seperti terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Pengawasan orang tua kepada anaknya, istri kepada suaminya, suami pada istrinya, dan sebaliknya. Baiklah, Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang penegakan perda khususnya untuk kamar kos-kosan ini sendiri. Monggo, Pak, silakan. Kepada masyarakat Kabupaten Pati bahwa penegakan perda adalah tanggung jawab kami. Tetapi
menciptakan ketentraman dan ketentraman masyarakat, itu juga tanggung jawab kita bersama. Harapan kami adalah ada saling mendukung, bagaimana dukungan masyarakat, tokoh masyarakat untuk membawa buyut rukun terkait dengan penciptaan ketentraman, ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat-sangat penting. Apalagi adalah terkait dengan tempat kos. Mari kita awasi bersama-sama. Jangan sampai orang lain, ini orang asing, orang yang tidak kita kenal, lalu lalang, yang justru membawa efek negatif pada masyarakat sekitar dan lingkungan kita. Kita ciptakan yang terbaik, kita yang berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pati yang kondusif dan aman. Baiklah, terima kasih. Wilduran berkata, peradaban dimulai dengan ketertiban, berkembang dengan kebebasan, dan mati dalam kekacauan. Semoga kita menjadi masyarakat yang sadar untuk melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Bedah Opini bersama Lingkar TV. Dan kita nantikan Bedah Opini di episode berikutnya. Saya Nadine RA, mohon diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.